Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Sobat Gema Tani. Gimana nih harinya? Masih semangat kan? Kembali lagi bersama saya Hisyam dan rekan saya Kak Tari. Halo Gema Tani, saya Tari yang menemani Kak Hisyam. Kali ini kita akan membahas tentang apa nih Kak? Nah, kali ini kita akan membahas tentang drip irrigation nih Kak. Apa sih drip irrigation itu? Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita sudah mendatangkan tamu dari berbagai daerah nih. Kira-kira tamu kita siapa ya? Langsung aja kita panggil gak sih Kak tamu kita? Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Ibnu Sabil Farera. Saya dari Dinas Pertanian Kota Lumajang. Halo, saya Vina Lailatul Jannah dari Penyuluh Probolinggo. Saya Fahmal Kaisa Taskia dari Penyuluh Banyuwangi. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Sodik Fikri, saya dari Penyuluh Kota Jember. Jadi gini ya, ngomong-ngomong tentang pertanian, drip irrigation, menurut Mas Ibnu, apa sih drip irrigation itu? Oke, makasih Mas Isam. Metode drip irrigation ini adalah cara memberikan air kepada tanaman secara langsung, baik di permukaan tanah maupun di dalam tanah, dengan cara meneteskan air secara perlahan dan terus berlanjutan. Irigasi tetes ini sering digunakan dalam menanam tanaman buah seperti melon, semangka, dan tomat Mas Isam. Metode ini juga cocok diterapkan pada tanah yang berteksturnya liat, karena memiliki tingkat penyimpanan dan pemakaian air yang cukup tinggi, seperti itu. Oh, berarti metode ini hanya dapat digunakan di lahan yang kekurangan air saja ya. Jadi, lahan yang berkecukupan air tidak perlu, begitu Mas? Oh tidak Mas Isam, metode ini juga bisa digunakan dalam segala kondisi, baik yang kering, cukup basah sampai basah, tentunya dengan porsi penetesan yang sesuai dengan kelembapan tanahnya tersebut. Oh, gitu. Bisa diaplikasikan pada lahan yang berkecukupan air ya, Pak? Ya betul sekali Mas Isam. Lalu untuk mengaplikasikan metode ini bagaimana? Apakah sulit? Tidak, Kak, karena metode ini dapat dilakukan melalui permukaan tanah atau langsung ke akar tanaman. Cara mengaplikasikan drip irrigation ini dengan menyalakan pompa ke pipa-pipa yang telah dipasangkan di kebun. Lalu membuka keran pada blok lahan yang akan diairi dan yang terakhir menyiram tanaman sampai volume air yang disalurkan sesuai kebutuhan. Jadi seperti itu Kak metodenya. Oh, cukup simpel ya. Setelah itu hanya memutar keran saja ya. Oh, jadi menggunakan media pipa yang dilalui air, lalu diteteskan di akar untuk memenuhi nutrisi yang telah dibutuhkan. Terus, apakah ada kelebihan dari metode ini? Tentu ada, kelebihannya dapat mengurangi gulma yang ada di sekitar tumbuhan tersebut. Karena metode ini hanya fokus mengairi tanaman budidaya saja, otomatis tanaman lain tidak terairi air sehingga gulma tidak tumbuh. Dengan berkurangnya gulma yang merusak tanaman, maka akan meningkatkan hasil produksi yang berkualitas. Adanya kelebihan dari metode ini, tentunya ada kekurangan yang menemani metode ini. Mungkin Anda dapat menjelaskan kekurangan tersebut. Untuk kekurangannya tentu saja ada. Untuk yang pertama itu, untuk irigasi tetes ini kita ini selalu bergantung pada kualitas air, yang menyebabkan kualitas air ini kalau seumpama jelek dan pengairannya sedikit, itu menyebabkan pengairannya tidak efisien. Terus metode irigasi tetes ini mengandalkan pada pipa-pipa yang kebanyakan pipa-pipa itu terkena sinar matahari yang menyebabkan pipa-pipanya itu entah rusak, pecah-pecah gitu. Dan juga ini menyebabkan biaya juga. Biaya yang sangat tinggi karena pipa yang rusak itu harus diganti, dan untuk membeli pipa yang berkualitas itu sangat mahal. Oh, jadi seperti itu ya kekurangannya. Dapat menekan biaya yang banyak, namun hasil produksi yang dihasilkan juga dapat maksimal. Sepertinya sudah cukup ya Kak Tari podcast hari ini. Semoga bisa menambah pengetahuan Sobat Gema Tani yang ada di rumah. Nah, nggak kerasa nih Kak, kita sudah di penghujung acara nih. Sebelum menutup acara ini, kami ada pantun nih untuk kalian. Ikan hiu makan tomat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.